Syubil sendiri dikenal dengan gaya berburunya yang nggak biasa. Tumbuh hingga mencapai 5 kaki atau 1,5 meter. Pernah dengar burung yang suaranya kayak machine gun? Kenalin, Shoebill Stork. Burung yang punya nama latin Balaena substrax ini bisa kamu temukan secara alami di Sudan, Kongo, Rwanda, Uganda, Tanzania Barat, dan juga Zambia Utara. Mereka tinggal di rawa-rawa yang tenang dan juga rimbun di negara-negara tersebut. Nama Shoebill berasal dari bentuk paruhnya yang unik dan juga mirip sepatu kayu Belanda yang disebut dengan klompen. Tapi, waktu Shoebill ini pertama kali dideskripsiin sama para ahli taksonomi, bentuk paruhnya ini dianggap menyerupai kepala paus balin. That's why nama latinnya Balaena substrax yang artinya whale-head king. Nah, selain whale-head king, mereka juga punya nama panggilan lain seperti the boat bill, karena paruhnya yang juga terlihat seperti perahu yang terbalik. The bogbird, karena mereka suka tinggal di rawa-rawa yang becek aka penuh lumpur. Dan juga the swamp king, karena mereka berukuran besar dan menjadi penguasa aka predator puncak di rawa-rawa Afrika. Mbak F, burung ini saudaranya T-Rex kah? Kok nama latinnya ada Rex-Rexnya? Mana gede lagi? Shoebill ini emang salah satu keturunan kelompok dinosaurus karnivora yang disebut Theropoda, di mana mereka merupakan grup yang sama dengan si legendaris Tyrannosaurus Rex ini alias si T-Rex. Jadi meskipun mereka bukan saudara kandung, bisa dibilang mereka masih dalam satu klan prasejarahnya. Dulu, klasifikasi Shoebill ini sempat diperdebatkan di kalangan naturalis dan ahli taksonomi. Awalnya, burung ini tuh diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok bangau atau stork karena bentuk tubuhnya yang tinggi ramping mirip bangau. Tapi sekitar tahun 2000-an, hasil analisa DNA justru menunjukkan kalau si Shoebill itu punya kehubungan lebih erat dengan burung pelikan. Karena itulah sekarang Shoebill ditempatkan dalam ordo Pelecaniformes dan memiliki famili serta genus tersendiri, Balaenisipidae. Burung raksasa ini tumbuh hingga mencapai 5 kaki atau 1,5 meter. Shoebill jantan biasanya tuh selain lebih tinggi, mereka juga punya paruh yang lebih besar dibanding Shoebill betina. Udah gitu, bentangan sayap mereka tuh bisa selebar 2,1 sampai 2,4 meter. Jadi nggak heran kalau burung ini tuh dianggap sebagai raja di rawa-rawa karena tampilannya yang besar dan mengintimidasi. Tapi nih ya, walaupun katanya besar, berat si tubuh Shoebillnya ini tuh ringan loh. Cuma sekitar 5-7 kg aja. Mereka juga bisa terbang, tapi itu frekuensi kepakan sayapnya sangat lambat. Cuma sekitar 150 kali per menit. Di mana ini tuh termasuk yang paling lambat di antara burung besar lainnya. Shoebill juga punya kaki yang panjang dan kuat. Panjang tarsusnya bisa mencapai 21,7 sampai 25,5 cm. Kaki ini tuh yang ngebantu mereka berjalan dengan stabil, tanpa terseok-seok di atas tanah rawa yang berlumpur. Ciri khas fisik lainnya dari Shoebill adalah burungnya yang berwarna abu-abu, matanya kuning tajam, dan bagian perutnya yang berwarna putih. Shoebill memiliki paruh berwarna coklat kekuningan dengan bercak-bercak coklat. Panjangnya sekitar 24-30 cm dan lebarnya sekitar 20 cm. Ini tuh bikin mereka menjadi salah satu dari top 3 burung dengan paruh terpanjang di seluruh dunia. Paruh ini biasa digunakan untuk menampung makanan dan air, mirip kayak burung pelikan ya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anaknya. Selain itu, Shoebill juga menggunakan paruhnya sebagai senjata untuk melindungi diri. Dengan ujungnya yang sangat tajam dan kait seperti paku di bagian ujungnya nih, Shoebill tuh bisa menusuk, mencengkram, hingga memenggal mangsanya dengan cepat dan akurat. Shoebill sendiri dikenal dengan gaya berburunya yang gak biasa. Mereka bakal diem kayak patung sambil menatap intens ke air hampir tanpa kedip selama berjam-jam. Tatapan matanya yang berwarna emas, hijau, dan biru ini sering digambarkan sebagai tatapan mematikan. Karena kesannya tuh sangat mengintimidasi. Gak capek kah mereka kayak gitu? Gak pedes kah itu matanya kalau gak kedip? Nope. Karena bagi Shoebill, kesabaran adalah kunci. Begitu ikan mendekat, Shoebill bakal menyerang secara tiba-tiba. Mereka bakalan meluncur cepat dengan paruh besar sebagai tombaknya. Ujung paruhnya runcing bakal digunakan untuk mengait mangsa. Sementara sisi paruhnya yang tajam bakal digunakan untuk menyingkirkan tanaman air yang mengganggu sebelum akhirnya mereka menelan bulat-bulat mangsanya. Makanan favorit Shoebill sendiri itu lungfish, yaitu sejenis ikan yang bisa bernapas dengan paru-paru dan harus sering muncul ke permukaan untuk menghirup udara.
karena mereka tuh hidup di perairan yang minim oksigen. Di Afrika, keduanya tuh punya habitat yang sama. Karena itu, Syubil tuh memakai kelemahan lungfish tersebut buat memburu dan menjadikannya makanan favorit. Selain lungfish, Syubil juga bisa makan katak, ular air, kadal, even bayi buaya. Terkadang, mereka juga makan kura-kura, tikus, siput, hingga bangkai hewan lain. Selama ukurannya pas dan bisa ditelan, Syubil tuh pada dasarnya nggak milih-milih makanan. Tapi tetap ya, lungfish itu pilihan favoritnya. Karena ya mungkin mudah ditangkap ya. Terlepas dari penampilan yang mengintimidasi, Syubil tuh merupakan burung yang pendiam. Mereka cuma akan berkomunikasi dengan sesama syubil lain kalau emang diperlukan. Misalnya pas lagi musim kawin atau pas lagi jaga sarang. Terus suara yang mereka hasilkan ini merupakan ciri khasnya. Syubil ini menggoyangkan paruh atas dan bawah secara cepat. Yang nantinya akan menghasilkan suara tepukan dan juga gemeretak yang mirip sama suara tembakan machine gun. Nah, suara mereka ini dinamakan dengan bill clattering. Kalau misalnya kamu pergi ke tempat-tempat yang ada syubilnya, dan tiba-tiba dengar suara tembakan senapan mesin, bisa jadi itu syubil lagi berkomunikasi sama pasangannya. Soalnya, keduanya tuh bakal berbagi peran dalam mengerami telur dan membesarkan anak-anaknya. Selain itu, suara mereka ini juga biasa digunakan untuk memperingatkan kalau ada penyusup atau sebagai pertahanan diri saat mereka merasa terancam. Kadang, mereka juga bisa mengeluarkan suara serak ataupun geraman untuk mengusir pengganggu. Syubil ini sendiri dikenal sebagai hewan penyendiri. Mereka lebih suka hidup sendiri dan baru akan berkumpul saat musim kawin tiba. Menariknya, burung ini sifatnya monogami. Artinya, mereka hanya akan memiliki satu pasangan selama musim kawin. Dalam satu kali masa bertelur, syubil betina bisa menghasilkan 3 butir telur. Selama masa mengerami, induk jantan dan betinanya akan bergantian selama kurang lebih 30 hari sampai telurnya menetas. Tapi, meski mereka bisa menghasilkan 3 telur dalam satu masa kawin, biasanya hanya akan ada satu anak syubil yang berhasil tumbuh hingga dewasa. Ini terjadi karena rivalitas sengit antara saudara sejak dini. Anak pertama yang menetas lebih dulu biasanya tuh akan lebih besar dan kuat, sehingga akan mendominasi makanan yang didapat. Nah, anak pertama ini tuh juga nggak jarang buat nyerang atau membunuh saudara-saudaranya sendiri. Terus anak kedua dan anak ketiga seringkali hanya dianggap sebagai cadangan nih, untuk jaga-jaga kalau amit-amit anak pertama itu gagal bertahan hidup. Dan ini juga nggak akan dilerai sama induknya mereka. Karena emang bagi para syubil, mereka tuh memberlakukan hukum siblicide atau pembunuhan antar saudara. Ancaman terbesar syubil tapi tetap datang dari aktivitas manusia. Rawa-rawa tropis Afrika yang menjadi habitat mereka tuh terus menyusut tiap tahun karena dijadikan peternakan, pertambangan, hingga pemukiman. Selain itu, syubil juga sering dijadikan sasaran berburu untuk diambil telurnya dan diperdagangkan secara ilegal. Soalnya mereka tuh kayak kesannya eksotis banget. Saat ini, syubil masuk dalam kategori vulnerable dalam daftar merah IUCN. Populasinya diperkirakan hanya tinggal 3.300 sampai 5.300 ekor saja di alam liar. Tapi untuk saat ini, berbagai upaya konservasi terhadap syubil terus dilakukan. Mulai dari perlindungan habitat, edukasi masyarakat lokal, sampai pelarangan perdagangan ilegal untuk memastikan syubil tuh tetap lestari di alam liar dan gak punah. Nah, tadi itu semua fakta-fakta tentang syubil, burung langka dengan paruh unik dengan suara machine gun. Gimana nih? Setelah kamu mengetahui berbagai fakta menariknya, kamu tertarik gak sih buat suatu hari tuh cus gitu ngelihat langsung aja burung ini? Atau mungkin ada fakta menarik lain tentang syubil yang belum disebutkan di video ini? Ayo share jawaban kamu di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak Em bawain topik hewan tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye!